Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita diberi detik-detik untuk bisa menikmati napas kita. Masih bisa tubuh kita ini, kaki masih bisa diayunkan, tangan kita masih bisa kita gerakkan untuk menikmati sisa-sisa umur kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa juga berbanyak mengeluh kepada Allah, ya, cengeng kepada Allah, berharap kepada Allah, merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijaga, ya, jangan sampai di sisa-sisa umur kita ini justru kita bermaksiat, di sisa umur kita justru kita dilaknat oleh Allah. Justru di sisa-sisa ini mari kita maksimalkan senantiasa menjaga dari waktu ke waktu, tidak ada yang tercecer kecuali menghasilkan kebaikan, menghasilkan ketaatan. Dan terutama ibadah kita sekalian, jangan cuma beribadah secara basa-basi saja. Coba kita beribadah dengan penuh makna, ya, penuh kehusyuan, penuh ketawaduan, ya, penuh al-khauf, ar-raja, dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa lahir al-mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertahun-tahun kita pelajari sholat dengan hanya fikihnya, ya, fikih, mempelajari gerakan tubuh, bacaan, zikirnya. Sekarang coba kita masuk di bagaimana menikmati sholat. Bagaimana 5 kali sajian ini sehari semalam sebagai sajian pokok kita bisa nikmati, bukan mengeluh, ya. 5 kali sehari semalam ini yang pokok, belum sunnahnya. Bagaimana kita menikmatinya? Dan inilah butuh apa? Butuh seni mengelola untuk sampai hati kita ke sana. Jadi yang sudah mahir dalam solatnya secara fisik, yang sebagaimana Nabi tuntunkan kepada kita, sekarang kita berlatih bagaimana menata hati sehingga hati ini bisa menikmati solat. Sebagaimana ucapan Nabi SAW ketika memanggil Bilal, ya Bilal, arifna bis salat. Kamu kumandangkan azan, kita akan menuju istirahat yang sempurna. Kita akan rekreasi ruh dan batiniah itu melalui salat. Jadi sahabat-sahabat dulu rindu dengan azan. Sahabat rindu dengan azan. Salat bukan beban, tapi bertamasya hatinya lewat salat. Istirahatnya batinnya dari penjara duniawi yang tidak ada habisnya itu di saat salat. Kita masuk di sini. Rahasia salat sekalian, ruh dan intinya ada di sini. Bagaimana seorang menghadap kepada Allah secara total. Total. Jadi menghadapnya diri ini total. Bukan separuh-separuh. Bukan setengah-setengah. Bukan dibagi-bagi kita punya tubuhnya
kita menghadap, lebih-lebih penting adalah ruh, hati kita menghadap kepada Allah. Jadi bukan basa-basi kita lagi fisik tenang, tetapi justru hatinya keluar, meninggalkan fisiknya, sibuk sendiri. Lalu tertinggallah tubuh yang capek, tubuh yang lelah, karena keringnya hadirnya hati, tidak bersatunya hati dengan tubuhnya untuk menghadap kepada Allah. Coba kita lihat Nabi sekalian. An Aisyah qalat, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri yang mulia dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Aisyah begitu perhatian. Dan salah satu metode belajar adalah bertanya. Dan bagaimana kepedulian istri dan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Anil iltifat fis salat, tentang berpalingnya seseorang di dalam pada waktu salat. Jadi Aisyah bertanya khusus tentang bagaimana seseorang itu yang berpaling dalam salat. Yang dimaksud berpaling di sini bisa memang secara zahir, berpalingnya mata bukan dari tempat sujud, tapi dia berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, berpaling ke atas, bahkan mungkin berpaling ke bawah. Nah, itu mas sekalian, ada Syekh Al-Misri rahimahullah ta'ala, sebagai ulama besar di Mesir. Beliau mengumpulkan al-akhta'ul musallin, kesalahan nyata yang terbuat pada waktu sholat. Beliau tulis 400 kesalahan seseorang waktu sholat. Salah satu kesalahan itu adalah suka iltifat, suka menoleh, tanpa keperluan. Menolehnya tubuh itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, menolehnya mata dilarang. Kalau menolehnya tubuh itu dilarang, maka tentu yang paling dilarang adalah menolehnya hati selain kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sholat. Saya ulangi sekalian, ya. Kita sudah tata tangan, jangan bergerak kecuali di tempatnya. Karena itu menata tangan sudah diatur sedemikian rupa, menata mata sudah diatur. Jadi semua mata, tempatnya mata pada semua gerakan sholat itu sudah ada. Pada waktu kita takbir, di mana mata pada saat ruku, di mana mata pada saat sujud, di mana mata pada saat tasyahud, di mana mata sudah diatur. Demikian juga kaki. Tapi untuk hati waskalian, jangan sampai menoleh. Kalau mata saja berpaling sedikit, kata Nabi gini, siapa yang menoleh fisik terutama, huwa yahtalisuhu syaitan minas salati abdi. Menolehnya seseorang kepada Allah, selain kepada Allah, menolehnya tubuh itu adalah ikhtilas, itu curian, sergapan, rampasan syaitan. Kita begitu berpaling sedikit sekalian, syaitan tangkap, syaitan sergap, syaitan curi. Apa maksudnya? Syaitan menang. Jadi sesungguhnya perang seorang muslim dengan syaitan itu juga terjadi pada waktu sholat. Allah mau kita hatimu fokus sama Allah. Begitu syaitan mau banting, mau belokkan, begitu kita berpaling sedikit selain Allah,
Setan tertawa dan setan menang. Kalau tidak bisa setan halangi kita sholat, maka setan akan halangi kita mendapat pahala. Dan pahala seseorang didapat dari sholatnya adalah seberapa besar hatinya menghadap sama Allah. Jadi pahala kita ada as-sumun, ada ar-rubu, ada as-sudus, ada al-humus, ada ar-rubu, ada al-humus. Yang tertinggi bisa full, ada an-nisf, tapi ada al-usyur, ada yang sampai 1/10. Pahala kita tidak sama sekali. Berapa besarnya pahala? Tergantung dari menangnya kita menghadapi syaitan. Dan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala nulis sebuah buku khusus dengan talbis iblis, bagaimana sergapan-sergapan syaitan, bagaimana iblis itu pasang perangkat. Dan rupanya di sholat ini sekalian Allah kirim syaitan spesial, syaitan khusus, syaitan yang pakar di bidangnya untuk menghalangi manusia. Jangan sampai manusia fokus, dicuri di sini, dicuri sholatnya kita. Bagaimana mencurinya? Begitu fisik berpaling, syaitan ambil. Apalagi hati yang berpaling. Nah, kita tanya-tanya, sudah berapa besar hati kita hadir? Mulai dari takbir sampai salam. Berapa besar hati kita hadir? Tidak dilakukan hadis ini Bukhari, Daud, masing-masing di Sahih dan di Sunan. Ini kata para ulama sekalian, memberikan penjelasan tentang hadis ini, bahwa salat itu laksana kotak harta karun. Jadi dia ibaratnya kotak harta karun, dan tidak bisa dibuka ini kotak ini kecuali dengan menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Jadi kotak ajaib ini, dia kotak paling berharga, dia adalah harta karun, dibuka oleh syaitan. Kalau dia menghadap sering kepada Allah, syaitan akan ganggu kita punya hati, kita ganggu kita punya sholat. Di saat seseorang itu menghadap selain kepada Allah SWT, kunci yang Allah pasang ini diberikan rahasia, berikan rahasia. Maka mari kita menjaga kunci ajaib ini. Satu-satunya kuncinya, dia akan menjadi kenikmatan bagi kita, kebahagiaan bagi kita ketika kunci kotak ini totalitas untuk Allah. Karena itu di sholat ini mestinya kita beri waktu, katakanlah 10 menit, fokus untuk Allah. Dan disinilah perang kita melawan semua yang mengganggu. Itulah nanti kiat-kiat dan rahasianya. Selesaikan hajat sebelum salat. Selesaikan hajat baru menghadap salat. Baik hajat fisik, hajat rohani disampaikan. Kalau ada terlalu ngantuk, tidur dulu. Ada yang terlalu lapar, makan dulu. Ada yang terlalu mau kencing, mau buang air besar, selesaikan dulu.